Dan siapa yang memutuskan mana lalang dan mana gandum? Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka yang seharusnya melakukan itu. Ada orang-orang dalam gereja yang merasa ahli membedakan antara lalang dan gandum. Jadi inilah pertarungannya. Jadi siapakah gereja Tuhan itu? Sekarang ketika bangsa Yahudi menolak Mesias, apakah Mesias digambarkan dengan jelas dalam 5 kitab pertama Alkitab? Apakah ada peralihan di sini? Ya. Mengapa? Karena mereka menolak firman-firman itu. Jadi mereka memiliki firman-firman itu, tetapi mereka menolaknya sepenuhnya. Jadi apa gunanya firman-firman itu pada saat itu? Sekarang itu hanya menjadi ritual belaka. Itu menjadi tradisi. Dan mereka duduk dengan tradisi, tetapi mereka tidak lagi memiliki firman Allah. Mereka telah menjadikannya tradisi, kalau boleh dikatakan demikian. Jadi mari kita lihat Wahyu 6, dan di sana diceritakan siapa yang mengambil alih. Dan dia berpakaian kain kabung. Itu tidak mudah. Selalu ada penganiayaan dan kesulitan jika Anda memiliki firman-firman Allah. Dan ular itu tentu saja ingin mendapatkannya. Baiklah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jadi apa yang terjadi setelah 1260 hari? Nah, kita membaca di ayat 17 bahwa naga itu murka terhadap perempuan itu. Jelas dia melakukan sesuatu yang benar karena dia tidak menyukainya. Dan dia pergi berperang dengan sisa keturunannya. Oke, jadi ada sisa yang harus keluar dari dirinya setelah 1260 hari. Apakah itu jelas? Sangat jelas dan sangat penting untuk melihat kapan hal itu harus terjadi. Baiklah. Sekarang apa saja sifat-sifat sisa umat ini? Baiklah, tanyakan pada diri sendiri, gereja mana yang mengatakan kita harus menaati perintah-perintah Allah bukan tradisi? Gereja mana yang mengklaim memiliki roh nubuat? Gereja mana yang muncul setelah tahun 1798 setelah menggabungkan semua yang dimiliki gereja di padang gurun dan memasukkan semuanya ke dalam konteks firman Allah, memberitakan pekabaran 3 malaikat dan merupakan gerakan sedunia? Dan jemaat ini adalah perwakilan terakhir dan memiliki wahyu-wahyu Allah. Sekarang mari kita lihat kondisinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, kamu suam-suam. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ada pemuntahan yang akan terjadi. Siapa yang melakukan pemuntahan? Tuhan yang melakukan pemuntahan. Apakah aku yang memuntahkan? Tidak. Apakah kamu yang memuntahkan? Tidak. Apakah kamu memisahkan gandum dari lalang? Tentu saja tidak. Baiklah. Apakah mereka tetap di sana sampai panen? Tentu saja. Apakah panen sudah berlangsung? Ya. Siapa yang melakukan pemuntahan? Bukan kita. Jadi pasti ada pengguncangan. Pekabaran untuk menyatakan gereja Masehi Advent hari ke-7 sebagai Babel dan memanggil umat Allah keluar daripadanya tidak datang dari utusan surgawi manapun atau agen manusia yang diilhami oleh roh Allah. Apakah itu pernyataan yang jelas? Kita tidak boleh sekarang melangkah keluar dari fondasi yang telah Allah tegakkan. Kita tidak bisa sekarang masuk ke dalam organisasi baru karena ini berarti kemurtadan dari kebenaran. Apakah itu pernyataan yang jelas?